yang berjudul bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran hidup. Mungkin saat ini saudara sedang khawatir dengan masalah rumah tangga mungkin, dengan pasangan, soal anak, ataupun masalah lainnya di rumah tangga. Atau mungkin sedang khawatir tentang kesehatan karena sakit penyakit tertentu. Atau mungkin karena pekerjaan, bisnis yang sulit, pekerjaan yang sulit. Atau mungkin juga sedang khawatir karena adanya. Mari kita saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya dasarkan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34 demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran berdasarkan firman Tuhan yang baru kita baca ini, yaitu dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ada 4 hal yang saya singkat menjadi 4P untuk memudahkan kita mengingatnya. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran hidup? Yaitu yang pertama, kita perlu tahu bahwa kekhawatiran itu, P yang pertama, percuma. Sia-sia kita khawatir. Alkitab mengatakan di dalam ayat 27, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu ukuran yang dipakai yang panjangnya kira-kira dari ujung tangan sampai siku, yaitu sekitar 45 cm. Gambaran ini dipakai di Matius 6 ayat 27 untuk menunjukkan bahwa dengan kekhawatiran kita ini akan percuma, tidak akan menambah panjang umur, mungkin malah memperpendek umur. Tidak akan menolong kita, tapi malah juga akan merugikan kita. Itu artinya bahwa kita jangan khawatir bagaimana mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, kita tahu khawatir itu percuma. Ada seorang ibu yang khawatir, dia mengatakan, aku tinggal dengan 2 anak lakiku. Aku khawatir bahwa nanti kalau sampai aku punya mantuku itu tidak sayang aku dan justru tidak cocok dengan aku. Di dalam kekhawatirannya itu dia bercerita kepada seorang yang baru dikenalnya. Lalu orang yang baru dikenalnya itu bertanya, Ibu, kenapa ibu khawatir tentang mantu? Ibu, sudah ada mantu? Belum. Loh, memang anak ibu umur berapa? Oh, anak saya baru umur 5 tahun dan 7 tahun. Loh, kalau begitu jangan khawatir, Bu. Itu nggak bisa menolong ibu. Justru kita harus mengatasi kekhawatiran ini karena khawatir itu adalah percuma. Seorang yang juga meninggal, yang cukup kaya raya, menuliskan atau ditulisi di dalam nisannya itu oleh keluarganya, di mana dia menginginkan hal itu dituliskan sebelum dia meninggal, yaitu di situ dikatakan kalimat singkat, aku memiliki uang berpuluh-puluh miliar rupiah, namun semua itu tidak bisa memperpanjang umurku sedikit saja. Saudara-saudara, apapun di dalam kehidupan ini tidak bisa memperpanjang umur kita, apalagi kekhawatiran kita. Maka kekhawatiran itu adalah hal yang percuma. Bukan hanya percuma sia-sia, tetapi P yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran hidup, yaitu kita perlu tahu bahwa khawatir itu bukan hanya percuma, tetapi P yang kedua,
Khawatir itu pelanggaran. Khawatir itu pelanggaran. Karena dikatakan di dalam Matius 6, 25-34 ini, sedikitnya 4 kali muncul kata, janganlah kamu khawatir. Janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Di ayat 25 muncul 2 kali, di ayat 31 ketiga kali, ayat 34 keempat kali. Jadi khawatir itu bukan hanya percuma, tetapi pelanggaran. Itu suatu dosa, melanggar apa yang Tuhan kehendaki, yaitu janganlah kita khawatir. Namun di sini kita memang harus membedakan antara khawatir, anxious, dengan concern, prihatin. Concern itu sesuatu yang justru sehat karena kita bisa berbuat sesuatu. Yaitu misalnya kita ini concern, prihatin dengan ujian yang cukup banyak. Itu akan membuat kita justru melakukan hal-hal yang bertanggung jawab. Tetapi kalau khawatir itu bersangkut paut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Bersangkut paut dengan hal yang melumpuhkan kita. Membuat kita tidak bisa bersandar pada Tuhan. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Kita tahu khawatir itu percuma. P yang kedua, khawatir itu pelanggaran. Dan yang ketiga, berdasarkan akan Matius 6 ayat 25-34 ini, kita tahu bahwa kekhawatiran itu harus bisa diatasi dengan P yang ketiga, yaitu ingatlah selalu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 25-34 ini, firman Tuhan di situ mengingatkan bagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara, bunga bakung di ladang, rumput pun dipelihara. Ciptaan-ciptaan yang tidak lebih mulia dari manusia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia. Apalagi kita manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Saya tahu bahwa tantangan dalam hidup ini tidak mudah. Tetapi jikalau kita bersandar pada pemeliharaan Tuhan, maka kita akan dapat mengatasi kekhawatiran yang seringkali menyerang pikiran dan hati kita. Saya ingat pada waktu anak saya masih umur 8 tahun, dan pada waktu itu saya tahu bahwa dia suka mewarnai, maka kemudian saya mengambil suatu kertas untuk diwarnai, ikut suatu perlombaan di suatu toko buku Kristen. Nah, pada waktu saya ambil, saya bawa pulang, saya berikan kepada anak saya yang umur 8 tahun itu. Saya tidak membawa untuk adiknya yang waktu itu masih umur 4 tahun. Karena memang tidak ada competition lomba mewarnai untuk adiknya yang umur 4 tahun. Nah, saya langsung berikan kepada anak saya yang umur 8 tahun itu. Dan dalam waktu kurang dari setengah jam dia selesai mewarnai. Lalu diberikan kepada saya. Dia katakan, "Dedi, tolong dikumpulkan." Lalu saya bilang taruh dulu di meja. Pada waktu ditaruh di meja, maka dia masuk ke kamar. Adiknya yang umur sekitar 4 tahun itu diam-diam dia kemudian mendekati gambar itu, mengambil pensil berwarna juga, lalu mau ikut untuk mewarnai, mencoretnya. Setelah dicoret beberapa coretan, kakaknya keluar dari kamar, waktu lihat dia langsung berteriak, "Stop!" Adiknya kaget, tapi ternyata gambar itu sudah dicoretnya. Maka nangislah anak saya yang besar itu yang umur 8 tahun waktu itu. Tapi pada waktu dia menangis, mamanya memberitahu, "Jangan nangis, coba dipikirkan itu coretan diapakan." Lalu dia mengambil pensil berwarna lainnya, lalu dia coret lagi. Saya pikir dia marah, maka gambar itu akan dibuang. Tetapi ternyata tidak. Gambar itu, ternyata coretan itu dibuat gambar angin. Lalu diserahkan ke saya. Waktu saya lihat, ternyata bagus juga. Maka kemudian saya simpan, besoknya saya berikan di lomba mewarnai di toko buku Kristen yang ada di kota saya tinggal, yaitu di kota Perth. Kurang lebih 2-3 minggu kemudian, pada waktu saya pergi ke toko buku itu lagi, hari itu ternyata sedang diumumkan pemenangnya. 5 pemenang itu ditaruh di suatu dinding. Saya tidak berani melihat yang pertama dulu, saya lihat yang nomor 5. Karena nomor 5 pun dapat hadiah ya. Saya lihat, bagus mewarnainya. Tetapi tidak atau bukan nama anak saya. Lalu yang keempat, juga bukan nama anak saya. Yang ketiga, bukan anak saya. Yang kedua, bukan anak saya. Masa sih yang pertama?
Saya lihat yang pertama, loh namanya anak saya. Wah saya juga senang, lalu saya tanya petugas di situ. Ini semua bagus, kenapa yang ini nomor 1? Lalu petugas di situ mengatakan, iya semua bagus. Tetapi yang nomor 1 itu kreatif, karena ditambahi dengan angin. Saudara-saudara, kita tahu bahwa angin itu sebetulnya hasil dari coretan. Tetapi kemudian digambar menjadi gambar angin, kemudian menjadi menang. Saya melihat kebenaran rohani dari peristiwa ini, yaitu dalam hidup saudara dan saya, seringkali kita ini ada coretan-coretan hidup. Baik itu hal-hal masa lalu yang menyakitkan, dosa-dosa yang menjatuhkan kita, hal-hal yang membuat kita itu stres, khawatir. Tetapi jikalau kita itu mau bersandar kepada pemeliharaan Tuhan, bersandar kepada Tuhan yang memang berjanji dan memang memelihara kita, maka coretan-coretan hidup kita dapat diubahnya menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran hidup kita ini? Mari kita sadari, khawatir itu percuma, khawatir itu bahkan pelanggaran. Dan ingatlah selalu pemeliharaan Tuhan. Dan P yang keempat, kita mengatasi kekhawatiran dengan memberi prioritas. P yang keempat, prioritas. Prioritas kepada hal yang penting, yang terpenting dalam hidup ini. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya menunjuk pada hal-hal tentang Tuhan, tentang Raja kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kita itu fokus kepada kerajaan Allah, fokus untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita justru bisa mengatasi kekhawatiran hidup kita ini. Karena kita tahu ada pemeliharaan Tuhan, kita tahu kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kita memprioritaskan hidup ini untuk kerajaan Allah, kemuliaan Raja kita, menjadi berkat bagi orang lain, disitulah kita itu mendapatkan kekuatan untuk mengatasi kekhawatiran hidup. Saya ingin cerita lagi tentang keluarga saya ya. Pada waktu anak saya masih kecil, yang nomor 1 itu sekitar umur 4 tahun, malah 4 tahun kurang. Tetangga itu menitipkan anaknya, karena kami memang sudah kenal. Anaknya yang seumuran kira-kira. Nah, dititipkan pagi, dia pergi kerja, sore itu anaknya dijemput. Pada waktu menjemput, tetangga itu mengatakan, terima kasih ya, sudah menjaga anak saya. Padahal anak saya ini baru sembuh dari chickenpox, cacar air. Waktu dengar begitu kami kaget. Loh kok nggak bilang baru sembuh? Kan ini bisa menulari. Lalu dia ngomong bahwa iya, ini anak kecil kalau kena justru tidak bahaya ya. Jadi kemudian dia say thank you lalu pulang. Setelah waktu itu saya dan istri saya jadi bengong. Loh kok nggak bilang? Bukankah ini bisa menular? Saya memang sudah pernah kena. Yang sudah pernah kena biasanya tidak mudah untuk kena lagi ya. Tetapi anak saya belum pernah kena dan istri saya juga belum pernah kena. Dan istri saya baru mengandung anak yang kedua. Wah saudara-saudara, maka kami mulai muncul worry, kekhawatiran. Kami pergi ke dokter. Dokter kemudian mengatakan, oh ini ada blood bank, di sini itu bank darah yang kami bisa disuntikan antibiotik. Itu disuntikan antibodi ya, bukan antibiotik. Disuntikan antibodi dari darah yang segar itu di bank darah yang ada di sini. Lalu setelah dimasukkan itu, tapi tetap ada keluar beberapa bintik-bintik cacar air itu. Di tengah-tengah hal seperti itu, kalau kami worry pun, kami itu anxious, kami itu khawatir, itu juga tidak akan menolong anak yang dalam kandungan, bukan? Di saat-saat seperti itulah kami belajar untuk bisa berserah kepada pemeliharaan kekuatan Tuhan dan tetap fokus pada pelayanan, pada hal yang bagaimana kami bisa melakukan untuk kerajaan Tuhan,
untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kami tetap belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka anxious kami, kekhawatiran kami itu bisa kami atasi. Kami tahu khawatir waktu itu percuma. Dan kalau kami hidup dalam kekhawatiran, itu pelanggaran. Kami perlu bersandar pada pemeliharaan Tuhan dan kami prioritas untuk tetap hidup bagi kerajaan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian kami bisa mengatasi kekhawatiran hidup kami ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kekhawatiran apapun yang sedang menyerang hidup saudara, mari kita ingat akan firman Tuhan ini, supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran hidup ini. Khawatir itu P yang pertama percuma, khawatir itu P yang kedua pelanggaran. Mari kita mengatasi kekhawatiran dengan ingat pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan yang pasti. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita yang percaya, menyertai kita juga melalui Roh Kudus-Nya. Dan P yang keempat, mari kita prioritas kepada kerajaan Allah untuk tetap hidup bagi Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga di tengah-tengah tantangan hidup Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengkhawatirkan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tetap mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk mengatasi, mengalahkan kekhawatiran dan hidup bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemajuan kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati.